mereka. Jika tidak bisa melalui ini, maka Rizky dan Nadia Mustika akan bercerai. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saat ini saya sedang berada di kantor heboh.com atas undangan mereka melakukan media visit, dan di sini saya ditodong untuk menjelaskan tentang satu hal yang menjadi viral atau obrolan akhir-akhir ini. Tidak, bukan Rizky Bilar dan Lesti, tapi side story-nya. Cerita ini nggak mungkin terlepas dari mereka berdua, tapi cerita ini berhubungan. Dan saya akan menyapa dulu teman-teman di apa kabar pemirsa heboh.com. Saya Denny Darko, dan saya saat ini diminta untuk membacakan tentang hubungan antara Rizky Ridho atau Rizky DA dengan istrinya Nadia Mustika. Akhir-akhir ini seperti kita tahu, Rizky Ridho ini menghapus foto-foto pernikahannya di Instagram. Sebenarnya kalau bukan Rizky Ridho, ya itu terserah dia. Orang Instagram dia sendiri mau pasang foto apa atau bagaimana. Saya pun juga acap kali melakukan hal ini. Tapi kemudian akan jadi sesuatu saat Rizky ini menikah, berumur baru 1 bulan, dan sebelumnya ternyata punya hubungan dengan Lesti Kejora yang akhirnya jadi viral karena ya sebenarnya karena pernikahan mereka juga. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya akan coba untuk lihat dari kartu berikut ini. Sebenarnya yang terjadi ini nggak seperti yang diperkirakan. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi kalau memang ada konflik, ya jelas ada konflik. Ada satu hal yang terjadi dan ini lumayan besar untuk umur pernikahan mereka. Ada satu hal yang tidak disetujui tentang satu hal oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya, dan sepertinya ini mengalami satu pemuncakan dan terus mereka akhirnya bertengkar atau berselisih. Tapi sebenarnya apa yang dispekulasikan oleh orang-orang tidak seperti yang terlihat. Tapi ingat, tidak seperti yang terlihat belum tentu lebih ringan. Bisa jadi atau bisa saja ini lebih berat daripada yang seharusnya. Tapi saya nggak bisa bicara banyak jika hanya menilik dari satu kartu. Tapi dari satu kartu The Seven of Cups ini terlihat bahwa perasaan yang ada, harapan yang muncul itu tidak persis seperti yang di-display atau yang ditunjukkan. Itu artinya apa? Kalian semua, kita semua tidak bisa menjadikan live Instagram atau hasil doorstop interview dari wartawan sebagai acuan, karena kita perlu melihat kartu ini, melihat mikro ekspresi wajahnya, dan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ini dari kartu yang pertama. Nah, yang berikutnya lagi yang saya lihat di sini, memang ada satu harapan yang nggak sesuai dengan kenyataan. Harapan sebelum menikah, harapan saat menikah, dan harapan setelah menikah. Ada sesuatu yang misalkan kita pergi ke satu restoran, kita lihat, oh burgernya seperti ini bentuknya begini dan sebagainya. Pas kita terima, ternyata lebih kecil, lebih tipis dan sebagainya. Tetap burger, nggak bohong. Tetap dirasakan ya, itu daging sapi, ayam, atau ikan, atau apapun itu dengan ada rotinya, ada mayonesnya dan semuanya, tapi harapannya ini berbeda. Nah, kartu ini menunjukkan hal yang sama. Petani menanam benih, benihnya tumbuh, tapi ternyata hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Mungkin kalian semua sering mengalami hal ini dalam hidup. Saat kita bercita-cita ke 100, dapatnya 95 atau 94. Ada yang dapatnya malah cuma 50 atau bahkan lebih rendah. Ini yang saya lihat dari hubungan di pernikahan mereka. Nah, ini bukan karena sebuah pengkhianatan atau sebuah hal yang sifatnya negatif, tapi lebih ke satu ekspektasi yang diset terlalu tinggi. Ini sering terjadi dan saya pun mengalami di awal pernikahan saya. Seharusnya ini nggak jadi masalah, tapi permasalahannya adalah mereka ini mendadak menjadi public figure. Ya, satunya sudah ya, yang satunya lagi kan walaupun sebelumnya mungkin terkenal dengan apa yang dia lakukan, tapi akhirnya menjadi istri dari Rizky. Ini adalah sesuatu yang berbeda, dan ditambah gelombang Rizky yang Bilar ya, dan Lesti yang semikian menggila, yang terus kemudian pasti akan berefek pada mereka. Nah, ini yang saya lihat. Ada satu kedewasaan emosi yang memang harus dipupuk di sini, dan nggak segampang itu
melalui ini semua. Saya pun berpikir kalau saya jadi salah satu di antara mereka pasti akan stres sekali. Ini yang saya lihat dan ini yang sedang terjadi. Dan memang ini adalah sebuah tahap yang harus dilalui oleh mereka. Tahap yang kalau ternyata mereka berhasil melalui ini, pernikahannya akan selamat. Jika tidak, mereka akan berpisah. Betul sekali, saya bilang mereka jika tidak bisa melalui ini, maka Rizky dan Nadia Mustika akan bercerai. Kita semua nggak pengen ini terjadi, tapi perceraian itu selalu mengintai semua pasangan yang sudah menikah. Kalian dan calon pasangan kalian, orang tua kalian pun terancam bercerai setiap saatnya. Harus ada hal-hal lain yang menjadikan alasan mengapa mereka nggak harus berpisah. Nah, tapi kan pernikahannya baru saja dan baru seumur jagung, kalau dibilang itu nggak jadi satu hal untuk menghalangi orang terus kemudian berpisah. Nah, di kartu ini menunjukkan bahwa tiap pernikahan itu selalu melalui tahapan. Dan kartu The World ini menunjukkan bahwa hidup kita itu nggak berakhir di satu titik. Saat kalian merasa kalian sudah lulus SMP, SMA, terus merasa ini semua sudah selesai, jangan sedih, masih ada ujian berikutnya. Saat kalian menganggap bahwa hari ini sudah selesai, kalian tidur, besok ternyata ada hari yang baru, itu adalah sesuatu tantangan yang baru. Dan saya pikir mereka kali ini dihadapkan pada tantangan yang tidak macam-macam, tidak main-main. Ini tantangan yang lumayan berat. Dan mereka harus cukup bijaksana untuk melalui ini. Nah, caranya sebenarnya mudah. Mereka hanya perlu melihat sesuatu yang positif di antara mereka berdua. Apparently, akhir-akhir ini, tapi kenyataannya mereka ini fokus kepada hal yang negatif di antara mereka berdua. Dan emosi kemudian muncul. Mereka akhirnya menghapus foto Instagram atau mengarchive atau apapun itu, tapi tidak mendisplay. Dan itu otomatis adalah sebuah sinyal. Nah, mereka juga melepas cincin pernikahan yang kalau Nadia Mustika bilang mulai kekecilan, mungkin bisa iya, tapi masa segitunya. Tapi kalau ternyata memang kekecilan, saya mencurigai Nadia Mustika ini sepertinya sudah berbadan dua dan sudah hamil. Nah, kalau memang itu benar, berarti ya hamil. Dan saya melihat bahwa ramalan saya mungkin saja tepat. Nah, ini mungkin yang membuat Rizky ini tidak mau bertengkar dengan istrinya. Dia lebih memilih bekerja di Jakarta dan fokus kepada pekerjaannya saja. Dan saya lihat ini cocok sekali dengan kartu sebelumnya yang nanti ada kartu yang lain. Sebenarnya ada kartu di sini yang menunjukkan bahwa Rizky ini pengen fokus dengan pekerjaannya dan nggak pengen diganggu. Tapi saya akan bacakan ini nanti. Jadi kalau saya lihat memang seperti itu tadi. Jadi ya kenapa mereka harus fokus kepada hal-hal yang membuat mereka bertengkar? Kalian pun juga seperti itu. Lihat hal-hal yang positif. Kalian bersama pasangan kalian, saudara kalian, orang tua kalian telah melalui banyak hal yang positif. Jangan sampai hal yang sederhana terus kemudian memporak-porandakan sesuatu yang sudah dibangun sekian lama ini tadi. Nah, tapi memang ternyata amat susah untuk melakukan ini. Sebagai seorang public figure, Rizky nggak segampang itu mengumbar apa yang terjadi pada keluarganya. Sebagai seorang kepala keluarga, harus ada sesuatu yang ditunjukkan, tapi banyak juga yang harus disembunyikan. Ini pula yang membuat wartawan saat menginterview dia hanya mengatakan kalimat sederhana, doakan saja semoga ada titik terang. Ini adalah satu hal yang memang harus hati-hati sekali. Di kartu ini ditunjukkan bahwa satu pilar pegangan si ratu atau siapapun ini itu masih tertutup kain, satunya lagi sudah disingkap. Ini artinya apa? Ada satu revelation yang akan mengagetkan kita semua. Ada satu hal yang akan diungkap dan akan membuat kita semua tercengang dan terpana. Kita akan kaget dan ternyata bisa ya seperti itu. Nah, itu apa? Saya tidak pengen ngomong di sini karena akan menjadikan fitnah. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Tapi yang pasti saat ini baik Rizky dan Nadia itu sedang di persimpangan jalan. Mereka sepertinya harus memilih di antara dua pilihan yang susah, yang sulit. Tapi keadaan memaksa mereka ada di sini. Apakah sesuatu itu tadi adalah anak dalam kandungan Nadia? Ataukah memang mereka harus mempertaruhkan, rasanya kok baru ketemu, nikah, terus kemudian di sisi lain lihat Lesti bahagia sama Rizky Bilar, kalau kita sekarang kelihatan ada masalah, rasanya kok kayak kita kalah. Nah, seperti itu. Sebenarnya hal seperti ini wajar-wajar saja dan malah lebih baik kalau seandainya bisa membuat pernikahan mereka ini bertahan. Tapi sepertinya kembali lagi sesuatu yang terjadi nggak seperti yang diharapkan. Dan ini semua sepertinya saat ini mereka berdua ini sedang bertanya atau meminta pendapat ke seseorang masing-masingnya.
Ada satu orang di belakang mereka ini yang secara reguler memberikan advice, memberikan petunjuk dan petuah. Dan sepertinya beberapa petuahnya ini nggak terlalu mereka sukai, tapi terpaksa mereka harus lakukan. Nah, petuah-petuah ini mereka harus terima karena orang-orang ini memang berjasa dan orang-orang yang memang mempatron karir mereka ke depan. Jadi nggak segampang itu kalau mereka nggak menuruti ini, tapi kalau dituruti pun ini kayaknya kok begitu banget. Nah, saya lihat ada hal ini juga. Nah, karena itu saran saya memang sebaiknya untuk Rizky sebentar lagi sepertinya akan harus mengisi acara di mana dia akan menyanyi, dan ini lumayan penting buat mereka. Rizky sepertinya di Jakarta dulu, Nadia akan di Bandung. Ini semua akan terpisah dan mereka berdua akan mengassessment atau menilai hubungan mereka lebih jauh lagi. Apakah ini memang jadi satu hal yang jadi berarti, atau ini hanyalah kerikil kecil dalam perjalanan yang masih panjang dan akan jadi selamanya. Nah, untuk itu nggak ada salahnya kalau Rizky dan Nadia yang memang baru mengenal ini 1 bulan terus kemudian nikah, untuk saling mengenal pasangannya. The first step itu akan jadi satu hal yang baik, tapi the next step is what is matter. Jadi mereka ini harus mencoba untuk saling mengerti, saling tahu apa yang membuat pasangannya marah, apa yang membuat pasangannya ini happy. Bahkan ada satu kata-kata yang pernah dilontarkan, enaknya pacaran sama istri seperti itu. Tapi ya memang dalam pacaran artinya ya wajar kalau ada yang berantem, ada yang marah, dan nggak perlu dijadikan big deal. Tapi ya susahnya adalah mereka berdua saat ini adalah selebriti yang memang dihadapkan pada hal yang ya agak susah di sini. Karena kebayang kalau orang awam nikah sama selebriti, otomatis harus disesuaikan semuanya, semua tindakannya. Tapi saya pikir Nadia ini cukup dewasa. Saya sempat nonton video IG live-nya saat orang mengatai dia miskin, mengatai sebagainya, dia menjawab dengan amat sangat bijaksana. Lumayan bijaksana untuk seseorang seusia dia. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang positif yang seharusnya kalau mereka ini bersama, mereka akan bisa selama-lamanya. Nah, berikutnya lagi ya, walaupun terpisah kota, ada baiknya sebenarnya Nadia ini segera nyusul ke Jakarta saja. Saran saya mereka tinggal satu rumah. Membuat mereka berpisah hanya akan membuat perpisahan ini akan semakin mungkin terjadi dan lebih cepat terjadi. Nah, saat ini, saat mereka masih di dalam pernikahan, coba pikirkan banyak hal. Bayi yang ada di kandungan, kalau memang itu sudah mulai muncul, dan apa kata orang nanti, dan hal-hal positif yang lain seperti ya kebayang nggak kalau ternyata memang kalian bersama, berarti Tuhan mengizinkan. Dan kalau ternyata memang harus berpisah, ingat bahwa walaupun itu halal, itu adalah hal paling tidak disukai oleh Sang Pencipta dunia ini. Dan berikutnya lagi ada satu spekulasi yang bilang kalau ini mungkin hanya settingan, ini pansos. Bukan pansos, ini mengimbangi hal yang kebayang nggak kalau misalkan saya jadi orang yang berperan mengatur karir mereka. Gila, yang nikah gue kenapa yang terkenal kok Lesti sama Rizky Bilar gitu loh. Nah, terus kemudian pura-pura deh cincinnya dilepas, pura-pura videonya atau fotonya dihapus biar orang bertanya-tanya. Oke, sekarang nyanyi deh, nyanyi Selamat Tinggal. Kalau ditanya wartawan jangan terlalu banyak ngomong, dan ngomong aja kalau doain ya semoga ada titik terang dan sebagainya. Pokoknya pura-pura aja kalian mau nikah. Kebayang nggak kalau ternyata nikah baru 1 bulan, apalagi ada indikasi hamil terus nikah, seluruh Indonesia pasti akan ngomongin, terutama ibu-ibu dan netizen seperti kalian ini, semua akan julid. Tapi ternyata kalau ternyata enggak, ya ternyata kan ya sudah. Tapi saya pikir mereka berdua ini bukan orang yang mementingkan duniawi. Saya pikir mereka ini orang-orang yang juga percaya bahwa Tuhan itu ada, dan mereka nggak akan bermain-main dengan apa yang dinamakan dengan ikatan suci dalam pernikahan. Saya yakin ini bukan settingan. Tapi kalau ini ternyata terbukti iya, ya saya pikir ini adalah satu jalan paling mudah menghancurkan karir seseorang. Saya harap ini semua bukan seperti itu, dan kalaupun ternyata ini adalah sebuah hal yang unfortunate atau tidak diinginkan, Rizky dan Nadia bisa segera mengakhiri ini semua. Percayalah, semua orang mengalami ini. Pesan dari saya, bertahan, karena kalian semua sudah dipersatukan dengan Tuhan. Tidak ada yang akan bisa memisahkan, ya kecuali maut atau mungkin ya Tuhan yang memisahkan itu. Tapi saya pikir Tuhan pengen kalian tetap bersama. Pertanyaan, ini bisa nggak? Karena faktor adalah awalnya pertengkaran kecil. Dari netizen juga yang sempat membanding-bandingkan pasangan ini dengan pasangan mantannya. Nah, jadinya ada ketidaksiapan mental dari sosok Nadia sendiri seperti apa sebenarnya? kalau ketidaksiapan saya lihat Nadia ini cukup dewasa. Tapi yang saya nggak tahu ya,
netizen ini kan banyak banget, dan saat mereka berkomentar, nama tetap nama, tapi kita nggak tahu. Kadang-kadang saya tuh misalkan ada orang nih komentar kepada saya, dasar lu Denny Darko, bisa-bisanya mendului Tuhan melakukan ini. Saya pengen jawab, tapi saya takut kalau ternyata ini anak umur 9 tahun yang nulis. Nah, saran saya kepada Nadia, jangan dengerin mentah-mentah apa yang dikatakan oleh netizen. Menelan bulat-bulat adalah cara paling bagus untuk bunuh diri karena depresi. Nah, saran saya jangan dengarkan yang konstruktif. Terkadang mereka benar kalau kita melakukan kesalahan, dan dengarkan dan rubah itu tadi. Tapi saya lihat Nadia ini sepertinya sudah siap, dan dia pun sudah tahu konsekuensinya. Jadi kalau saya pikir bukan masalah itu, pasti masalah yang muncul di antara mereka berdua. Mas ini, tadi kan Mas ini bilang juga kalau emang ini settingan akan membunuh karirnya juga. Yes. Emang ada kak ini indikasi settingan tadi kayak tadi Mas Denny bilang kalah? Saya pernah baca komen yang bilang kalau ini mungkin hanya settingan saja, ini mungkin upaya untuk menaikkan pamor mereka berdua yang ya saat ini kan kita tahu Lesti dan Rizky Bilar ini jadi the next phenomenon gitu loh, yang saya kalau tiba-tiba ngeramal mereka sedikit aja penontonnya langsung ratusan ribu. Bahkan saya selama 5 hari kebelakang masuk trending dan gak turun-turun gitu. Ini satu hal yang pasti jadi satu spekulasi juga. Dan it's okay kok spekulasi seperti itu. Misalkan spekulasi kalau ternyata saya dulu sebenarnya adalah seorang perempuan yang transgender terjadi laki-laki, semua itu mungkin. Tapi sekarang kita harus melihat bahwa siapa yang melakukan ini. Kalau saya pikir kalau ini Rizky dan ini Nadia, ini terlalu receh dan cemen kalau mereka akan melakukan ini. Dan saya bilang kalau mereka sampai melakukan ini, dan termasuk semua YouTuber, selebriti, kalau sampai ada yang nekat melakukan settingan tapi nyampainya ke pernikahan, ngaku mau nikah tapi ternyata itu semua cuma settingan, kalau Limbat bilang ini bunuh diri, mengakhiri karir mereka saat itu juga. Itu satu hal yang saya pikir netizen gak akan memaafkan. Oke lah, kita sapian mas settingan tadi. Tapi kan masih ada nggak masih hubungan antara masa lalunya Rizky dengan Lesti sendiri, ataukah kita tadi bilang kok malah yang gue tinggal nikah malah yang lebih maju, atau kalau itu ada, pasti ada. Jangankan mereka, istri saya juga masih cemburu sama mantan saya yang sebenarnya istri saya sama saya, kita nikah udah 12 tahun, kalau dihitung sama pacarannya 17 tahun, kebayang nggak masih cemburu dengan satu orang yang saya pernah punya hubungan 20 tahunan yang lalu gitu. Wanita akan tetap jadi seorang wanita dan dia akan tetap cemburu, apalagi melihat kondisi seperti sekarang ini. Tapi bagaimana memanifestasikan cemburu itu menjadi sebuah, yuk kita tunjukin ini bahwa kita lebih mesra, bahwa kita akan cepat punya anak, punya momongan, atau menunjukkan kalau mereka punya rumah bersama, menunjukkan kemesraan mereka. Saya pikir banyak hal yang lain untuk saingan dengan Lesti dan Rizky Bilar ini dengan cara yang lebih positif. Dan saya pikir kebahagiaan orang lain itu nggak perlu disaingkan dengan diri kita. Ini kan kalau spekulasinya bahwa mereka ini pengen menandingi bekennya Leslar kan, tapi saya pikir enggak kok. Ini sesimpel mereka ada masalah. Terus masalahnya ini jadi agak besar karena mereka terpisah kota, itu saja. Mas, sebenarnya apakah mereka belum mengenal sifat asli masing-masing? Oh, betul. Tentu saja. Gimana caranya kenal baru 1 bulan terus nikah? Tapi nggak salah juga kalau seandainya mereka setelah ini ya saling mengenal. Makanya tadi saya bilang pertengkaran niscaya pasti akan terjadi. Jangankan itu, ke orang tua yang sudah menikah selama 40 tahun pun itu masih rawan berantem, berdebat, kemudian pisah. Apalagi ini baru 1 bulan kenal, nikah, terus 1,5 bulan kemudian baru 2,5 bulan. Nah ini saatnya sebenarnya mereka ini saling mengenal. Dan sebenarnya pertengkarannya ini adalah pertengkaran yang harusnya jadi suatu hal yang manis. Akan berbeda kalau ternyata pertengkaran ini tentang sesuatu yang selama ini disembunyikan dan baru terungkap setelah pernikahan. Saya nggak mau bahas di sini, mungkin di ramalan saya berikutnya. Ini tadi adalah apa yang saya lihat terhadap cerita antara Rizky Ridho, Rizky DA, dan Nadia Mustika.
Harapan saya sih sebenarnya mereka bisa melalui ini semua karena mereka ini sebenarnya tampak sebagai satu pasangan yang cocok. Dan seharusnya ini akan jadi sebuah hal yang akan bisa ditoladani oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa menikah muda bukan halangan dan tanggung jawab. Selama kita tetap bisa mempertahankannya, pernikahan ini akan menjadi satu hal yang membawa rezeki untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Semoga banyak hal yang saya ramalkan yang buruk-buruk ini saya yang salah. Kalau hal yang positif, semoga memang itu kembali lagi kepada Sang Kuasa dan memang benar apa adanya. Harapan saya mereka nggak akan ada apa-apa, maksudnya nggak akan sampai ke perceraian dan mereka akan tetap bahagia. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Selalu subscribe dan nyalakan tombol loncengnya kalau kalian belum melakukan, terutama kalau kalian semua adalah pengunjung channel di heboh.com dan menonton video ini, karena akan banyak program-program yang akan menarik dan membuat kalian akan tidak menyesal jika kalian subscribe sekarang juga. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.